Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggito Saladiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah pelanggaran etika dan sanksinya di bidang teknologi informasi. Pentingnya mengetahui etika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan agar pengguna tidak melewati batasan yang dibuat sehingga menimbulkan suatu pelanggaran. Teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks hal yang lebih luas mencakup semua aspek yang berhubungan dengan mesin, dalam ini komputer dan telekomunikasi, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menghantar, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Teknologi informasi juga bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Peranan etika dalam teknologi informasi sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Berikut beberapa pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi dan sanksinya. Yang pertama adalah penyadapan gadget. Gadget adalah prioritas utama bagi manusia untuk dapat berkomunikasi dan melakukan hal-hal penting lainnya. Namun perlu diketahui ternyata gadget yang kita miliki saat ini bisa saja terjadi penyadapan. Hal ini dikarenakan email dan password akun kita telah diketahui oleh seseorang, dan gadget juga dapat disadap melalui jaringan yang kita gunakan, misalnya jaringan WiFi maupun nirkabel. Oleh sebab itu, perlu berhati-hati dan menjaga akun kita masing-masing dan juga tidak sembarangan dalam menyambungkan jaringan dari smartphone kita ke jaringan yang lain. Pelaku penyadapan yang terbukti bersalah dapat dikenakan hukuman sesuai UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dengan sanksi kurungan penjara maksimal 15 tahun. Yang kedua adalah pencurian data. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data juga bisa berupa informasi yang dimiliki seseorang dan bersifat rahasia. Namun seringnya terjadi pencurian data dikarenakan kelalaian manusia itu sendiri. Di antaranya adalah meminjamkan gadget dengan sembarangan tanpa adanya persetujuan di antara kedua belah pihak. Lalu penggunaan password dan email yang mudah dan dapat dikenali. Bahkan kebanyakan privasi berupa data pribadi disimpan dalam notebook gadget kita masing-masing. Oleh karena itu, perlu berhati-hati apabila disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi seseorang yang mengalami pencurian data. Tindak pidana pencurian data di Indonesia dapat dijerat menggunakan pasal 67 ayat 1 dan 3 UU PDP, yakni dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau pidana denda maksimal 5 miliar. Yang ketiga adalah pembajakan software. Pembajakan software adalah penyalinan atau distribusi software secara ilegal atau tidak sah. Biasanya sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Dengan membeli software, seseorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jadi, jika seseorang menyalin dan memperbaiki software tersebut, maka itu disebut sebagai pembajakan software. Pelanggaran pembajakan hak kekayaan intelektual software sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah termasuk kategori pelanggaran pidana. Pelaku pembajakan bisa diberi sanksi 2 tahun sampai 10 tahun penjara. Yang keempat adalah penyebaran hoax. Hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Di Indonesia, hukum mengenai penyebaran berita hoax adalah ilegal berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yaitu melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang terakhir atau yang kelima adalah carding. Carding adalah salah satu bentuk penipuan di mana penipu akan mencuri nomor kartu kredit korban dan memanfaatkannya untuk membeli gift card prabayar. Nantinya kartu gift tersebut dijual kembali dengan tujuan mendapatkan uang. Menurut IFFC atau Internet Fraud Complaint Center, carding adalah tindakan ilegal atas penggunaan kartu kredit untuk memperoleh uang. Adapun pencuri dapat dengan mudah mendapatkan nomor kartu kredit dalam situs web berbahaya. Singkatnya, carding artinya modus tindakan kejahatan dalam transaksi menggunakan kartu kredit seseorang. Setelah mengetahui nomor kartu kredit calon korban, kemudian pelaku dapat berbelanja online melalui kartu kredit curian tersebut.
Carding merupakan tindak pidana karena unsur-unsur perbuatan dalam proses kejahatan carding telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni pasal 263, 362, 378 KUHP dan pasal 30 UU ITE. Sekian dari saya, itulah mengenai beberapa etika di bidang beberapa pelanggaran etika dan sanksinya di bidang teknologi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.